Bagaimana cara mengemudi? Hampir menabrak orang bahkan tidak ada jalur. Wawancara saya. Menunda-nunda, jika Pak Gu marah kalian semua tidak bisa lari. Rapikan pakaian. Selamat pagi Pak Gu. Bos, rapat sudah siap sesuai permintaanmu. Segera bisa mulai, kamu yakin kali ini, semuanya sudah siap. Tentu saja untuk produk baru saya biasa saja. Tapi membantu kamu mencari pacar pasti tidak masalah. Jaminan dalam 5 menit, bisa menemukan pacar terbaik. Tidak akan biarkan nenek mengejar kamu terus. 6 menit pasti genap. Mari mulai, tidak ingin membuang waktu. Padahal yang tidak berguna baik 2 jam kemudian rapat umum. Baik. Akhirnya sampai, semoga saya bisa langsung berhasil. Promosi seri baru Huayan. Anda adalah kepala rekrutmen Kak Miki kan? Saya datang untuk wawancara sebagai host promosi online. Kuota hari ini sudah penuh. Tapi begitu dengar Huayan ada wawancara, saya langsung turun siaran dan datang. Ini adalah resume saya. Akun online Mei Sixi. Data akan saya bawa pulang untuk dilihat pulang dan tunggu pemberitahuan. Tapi tunggu. Lagi tunggu, saya benar-benar tidak ingin wawancara. Tunggu sampai kapan, saya sangat takut dengan Pak Gu. Apakah tidak ada harapan lagi, tapi kesempatan wawancara ini sangat langka. Melewatkan sangat sayang, lagi pula kamu nomor 6. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Baiklah, wawancara. Mereka juga datang untuk wawancara. Apakah tadi Kak Miki bertanggung jawab untuk seleksi awal? Di dalam itu adalah wawancara akhir promosi yang sebenarnya. Tunggu sebentar. Kalian juga datang untuk ikut wawancarakannya? Tidak tahu, ada satu hal bisa minta tolong. Apa itu? Jika menjadi pacar saya, apa yang kamu inginkan dari saya? Saya tidak pernah berpikir untuk mendapat untung dari suatu hubungan. Pak Gu, saya suka kamu karena saya suka kamu. Tidak ada banyak permintaan. Silakan. Apa yang kamu inginkan? Dirimu dan hatimu. Silakan. Sampai. Halo? Saya datang untuk wawancara. Bukan orangnya. Hampir menabrak saya tadi di jalan. Kamu datang untuk wawancara. Saya adalah nomor 6 yang datang untuk wawancara. Apa hobi aneh ini? Katakan saja apa syaratmu. Syarat? Apakah itu tentang jumlah penjualan langsung saya?
50.000. 20.000 per bulan juga bisa. Meskipun jam kerja saya tidak banyak, tapi jumlah per bulan minimal 100.000. Jadi 20.000 per bulan. Tidak ada masalah bagi saya. Tentu saja jika Pak Gu mau memberi kelonggaran. 50.000 juga bisa. Oke, kamu yang saya pilih. Ambil KTP MU, saya akan segera menyiapkan kontrak. Dari sekarang 24 jam di samping saya. Jadi saya diterima. Bagus sekali, bagus sekali. KTP? Ini KTP saya, tunggu. Anda bilang tadi 24 jam mengikuti Anda. Saya akan membayar Anda 50.000 per bulan. Untuk melayani Anda 24 jam. Apakah Anda ingin memelihara saya? Saya tidak merasa harus menggunakan kata itu. Maaf, saya datang untuk wawancara. Sebagai penyiar promosi online grup Huayan. Bukan untuk aturan tidak resmi dari Anda, Pak Gu. Penyiar promosi online. Aturan tidak resmi. 50.000, 20.000. Apakah Anda menganggap saya datang untuk menawarkan harga? Bukankah Anda sendiri yang membuka harga tadi? Saya? Anda adalah direktur perusahaan ini. Saya tidak ingin mengatakan hal yang buruk mengapa kami yang datang untuk wawancara harus menerima penghinaan seperti ini. Hang on. Singkatnya, saya tidak akan lagi bekerja sama dengan Anda. Dan Huayan Anda. Bos saya sudah menyiapkan mawar untuk Anda. Bagaimana? Apa yang terjadi? Bos Anda berkelahi tidak. Bos mana mungkin berkelahi seharusnya. Kalau tidak bisa bicara lebih baik diam. Tolong ambil mawar itu. Kalau bukan karena nenek sebenarnya tidak perlu mengadakan wawancara pacar terbaik. Dan tidak perlu mengundang masalah ini. Saya rasa kamu tidak seharusnya berpikir begitu. Bagaimana kalau kamu bertemu jodohmu? Saya dan nenek punya pemikiran yang sama, ingin ada seseorang di sampingmu. Merawat dan melindungimu. Mengatasi kebiasaan anehmu dengan angka genap. Saya mau menemui klien hari ini, sampai di sini dulu. Next, saya ada janji dengan klien siang ini. Mungkin tidak bisa menemani nenek ke rumah sakit, tapi saya sudah beritahu Tante Mei. Dia akan merawat nenek dengan baik. Nenek tidak perlu datang. Tapi si Cheng, kamu tahu kekhawatiran nenek. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Nenek selalu berharap bisa melihat kamu menikah. Dan melihat cicit nenek. Klien telepon, saya harus tutup dulu. Kenapa saya sampai di basement? Saya jelas-jelas menekan lantai 1. Panas banget, panas banget. Jangan bergerak. Maaf, tapi saya hanya ingin mengingatkanmu. Di sini ada banyak kamera inframerah berkualitas tinggi, kamu tidak bisa. Anggap saja hari ini kita tidak pernah kenal.
Hari ini benar-benar hari yang sial. Nona Su, operasi ibumu dijadwalkan bulan depan. Mohon segera melunasi biaya operasinya. Nona yang cantik, sopir pribadi Anda siap melayani. Silakan naik. Perempuan cantik seperti saya butuh waktu untuk berdandan. Oh ya, saya belum tadi, gimana wawancaramu? Jangan dibahas lagi, wawancara itu benar-benar sial. Tidak apa-apa, kita masih punya kontrak kecil. Sekecil apapun itu tetap untung. Benar juga. Anan, saya baru saja menjenguk Mama. Dokter bilang penyakit Mama tidak bisa ditunda lagi, harus segera dioperasi. Dan utang biaya pengobatan juga harus segera dilunasi. Kalau tidak, Mama terpaksa pulang dulu. Tidak apa, Siksi, jangan khawatir. Kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Aduh, sakit sekali. Kamu menabrak saya, sakit sekali. Jelas-jelas kamu yang menabrak. Aduh, tolong, ada orang. Kenapa kamu ngomong ngawur? Kalau tidak bangun saya laporkan polisi. Cepat panggil orang. Tabrak orang tapi nggak mau tanggung jawab. Ayo lihat semua. Kak ini ditabrak mobil mewah. Nyawa di ujung tanduk, kamu ngapain sih? Aku lagi live. Semuanya aku rekam tadi. Gak boleh biarkan orang lemah kayak kamu ditindas. Sekarang aku lapor polisi, kasih videonya ke polisi. Mungkin kamu bisa masuk berita sosial, pas banget. Gila, jangan lari, jangan lari. Terima kasih ya Nona, kalau bukan karena kamu, aku dan Nyonya tua kami nggak bakal bisa ngatasi situasi kayak gini. Nggak usah sungkan, cuma bantu aja. Besok pasang dashcam aja. Iya, terima kasih ya. Aku duluan ya. Ayo, gimana, udah nggak apa-apa? Kita buruan siap-siap buat live, aku nggak apa-apa. Gadis yang baik ya. Cantik dan baik hati. Kalau si Cheng bisa dapet cewek kayak gini, Nyonya tua mending urusin kondisi tubuh sendiri aja. Sudah nunggu bertahun-tahun. Pengen banget si Cheng cepetan dapat pacar dan nikah. Biar aku bisa punya cucu. Hari ini benar-benar ada harapan. Selamat ya Nyonya tua. Keinginanmu selama ini akhirnya tercapai. Lihat nih ceweknya, kenal nggak? Bukan tadi cewek itu ya? Benar-benar jodoh ya. Ini juga bisa dibilang sial jadi mujur. Iya benar. Si Cheng pulang. Nenek Tante Mei. Lihat nih siapa ceweknya. Nggak kenal. Lihat baik-baik, masa nggak kenal? Aku sama dia cuma. Kalau aku nggak suruh situ ngawasin kamu. Kamu niat sembunyikan dari nenek ya? Lagi-lagi situ si pengkhianat. Kamu ini maksudnya apa sih? Kamu sengaja bikin nenek marah ya? Kamu pengen nenek cepet-cepet pergi ya? Nenek, Nenek jangan terlalu emosi nenek. 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 Si Cheng. Kesehatan nenek sudah tidak baik. Nenek jangan terlalu banyak pikiran. Dokter bilang nenek hanya perlu istirahat.
Nenek sudah tua. Mungkin tidak bisa menemani kamu terlalu lama. Yang paling nenek khawatirkan adalah kamu. Sejak kecil kamu keras kepala. Saat ada masalah tidak bisa fleksibel, selalu mengorbankan diri sendiri. Ada masalah juga tidak pernah bilang ke nenek. Tapi nenek berharap kamu mencari seorang gadis yang penyayang dan lembut. Bangunlah keluarga yang baik. Meskipun suatu saat nenek pergi, nenek bisa tenang. Nenek jangan bicara seperti itu. Si Cheng, dengarkan nasihat nenek. Kalau memang ada yang kamu suka, bawa dia ke rumah biar nenek lihat. Cepat-cepatlah menikah. Nenek, Tidak apa-apa. masa belum masuk. Bos, jangan marah. Saya kasihan sama nenek, makanya kirim rekaman CCTV ke dia. Disuruh apa saja saya terima. Asal jangan dipecat ya. Kalau begitu gaji bulan ini, semuanya saya serahkan. Bulan ini terlalu banyak ya. Kalau setahun, bulan ini saya terima. Orang yang disuruh kamu cari ketemu. Tentu saja ketemu. Saya lihat data interview hari itu. Ternyata dia bukan peserta nomor 6. Mungkin salah masuk interview baru ketemu kamu. Tapi ini tidak masalah. Nama belakangnya 11. Dari rekaman CCTV, saya tahu namanya Hijinsi. Dia terkenal sebagai socialite di sini. Sering ikut pesta sosial. VIP premium di toko-toko mewah. Suka mengoleksi sepatu branded. Sepatu mana yang paling populer? Akan langsung muncul di kakinya. Apakah kamu yakin orang ini adalah dia? Bukankah begitu lihat foto 11U? Sama persis. Mengapa aku selalu merasa sepertinya ada yang berbeda? Ya sudah, sama saja. Bos. Nenek sekarang semakin menekanmu. Susah-susah sudah menemukan yang nenek suka. Kamu berusaha saja untuk memenangkannya. Jadi nenek tidak perlu mengomeliku lagi. Tidak perlu mengomelimu lagi, kamu juga bisa bekerja dengan tenang. Nenek bisa beristirahat dengan tenang, bukan? Bisa pakai atau tidak, apakah sudah dilatih? Maaf, pergi, maaf Nona Hi. Dia baru datang 2 hari, tangannya masih kaku. Apakah menyakitimu? Aku akan membantumu melihat. Sudah, jangan sentuh aku. Ini. Aku mau semuanya baik. Nonahi pelipismu. Karena terlalu banyak filler, sudah terinfeksi. Harus segera dilakukan operasi perbaikan. Jika tidak bisa menyebabkan kerusakan saraf wajah secara keseluruhan, lebih baik ke luar negeri untuk menanganinya. Berapa biayanya di luar negeri? Perbaikan rekonstruksi ditambah perawatan pasca operasi. Diperkirakan lebih dari 1 juta. Maaf Nona Hi, kartu Anda sudah melebihi batas. Apakah Anda punya kartu lain? Nona Hi, semua kartu Anda sudah melebihi batas dan dibekukan. Apakah Anda bisa membayar tunai? Aku tidak mau semuanya.
Bang, apa ini kenapa membekukan kartuku? Bukankah sudah bilang akan membayar dalam beberapa hari? Aku tidak bilang tidak akan membayar. Halo, Halo Nona Hi, jika tidak segera membayar, yang akan ditaruh di depan rumahmu bukan cat lagi. sudah bilang bulan depan aku akan membayar pokok dan bunganya. Kenapa kalian masih seperti ini? Bulan depan. Bunga bulan ini belum masuk. Masih bisa menunggu bulan depan. Sudah bilang aku akan membayar, pasti akan membayar, akan membayar. Sudah bilang aku akan membayar, masih mau bagaimana lagi? Hi Jinsi. Siapa kamu? Saya Gu Sicheng, Presiden Grup Huayan. Oh, Pak Gu ya? Mata saya agak alergi. Pak Gu tidak keberatan kan? Mari langsung ke intinya, saya akan menandatangani kontrak denganmu. Kamu akan menjadi pacar kontrak saya. Dan menandatangani promosi online Huayan denganmu. Pacar kontrak. Promosi online Huayan. Apa masih ada permintaan yang belum disebutkan? Tidak peduli, yang penting bisa mengelabui dulu. Saya ingin tahu, sampai sejauh mana kita akan bekerja sama. Kita tidak akan memiliki hubungan yang nyata. Hubungan asmara juga tidak akan diumumkan jika kamu punya permintaan lain. Kamu bisa mengajukannya, saya akan berusaha memenuhinya. Jika melanggar kontrak, saya berhak mengakhiri kerjasama. Gu Sicheng bisa membantu saya menyediakan uang perbaikan itu. Saya butuh sejumlah uang. Jumlahnya bisa ditulis di kontrak. Berapa lama saya harus bekerja sama? Pasti ada batas waktunya kan? Di kontrak tertulis tergantung kondisi kesehatan nenek. Saya mau uang muka 50%. Sisa uangnya akan langsung ditransfer ke kamu. Ingat, tanda tangan harus simetris. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan kebetulan ini Suyansi. Mungkinkah Suyansi dan Gu Sicheng sudah saling kenal sebelumnya? Suyansi, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Masih bisa kompak seperti ini. Hei Anan, kamu kenapa? Pagi ini rumah sakit menelepon menyuruhmu untuk apa? Rumah sakit bilang sekarang tempat tidur terbatas, minta saya melunasi tunggakan. Kalau saya tidak membayar lagi, ibu akan dipindahkan rumah sakit. Dari kamar ke lorong. Apa ini keterlaluan? Tunggu saya datang, kamu jangan datang dulu. Sekarang yang penting adalah mengumpulkan uang. Saya tidak bisa bicara lama denganmu. Saya akan cari cara. Sudah lama tidak bertemu, Yansi. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Perlukah begitu ketemu langsung seperti ini padaku? Saya ada urusan denganmu. Hijinsi, urusanmu bukan urusan saya. Ini ada manfaatnya untukmu. Kamu tidak mau mendengarnya. Aku tidak butuh Yansi. Bisakah kamu memberiku beberapa menit? Maaf, aku tidak tertarik dengan urusanmu.
Apakah kamu benar-benar tidak mau menolong? Suyansi, kenapa wajahmu seperti itu? Jujur saja jika aku tidak segera operasi, wajahku akan terinfeksi, nanti nyawaku bisa hilang. Orang-orang penagih utang itu sangat menekanku. Kita sama-sama anak perempuan ibu. Apakah kamu tega melihatku mati? Maaf tentang yang kamu alami. Aku tidak bisa membantumu. Aku bisa membantu asalkan kamu mau. Lihat ini. Sekarang Gu Sicheng butuh pacar kontrak. Asal bekerja sama dengannya bisa dapat uang banyak. Nanti aku bisa selamat. Itu yang ketemu Gu Sicheng adalah kamu kan? Dia mengira kamu adalah aku. Untungnya foto yang kutempel di data. Makeupnya tidak terlalu berlebihan dan mirip denganmu. Ternyata kemarin, dia benar-benar sedang memilih pacar kontrak. Ini urusanmu dengan Gu Sicheng. Tidak ada hubungannya denganku, aku menolak bukan hanya membantumu. Aku tahu ibu butuh uang untuk operasi. Asal kamu memenuhi kontrak, aku bisa menyediakan biaya operasi untuk ibu. Aku tahu kamu butuh uang. Aku sudah melunasi utangmu di rumah sakit. Bagaimana, cukup tuluskan? Aku tidak mau menipu. Menipu apa? Gu Sicheng memang sedang mencari seseorang untuk pura-pura jadi pacarnya ke neneknya. Hanya akting saja. Yansi, pikirkan ibu. Apakah kamu benar-benar mau melihat operasi ibu tertunda? Baiklah, kamu tunggu saja. Lihat sampai akhir. Apakah hanya bisa melihat ibu pergi? Tunggu. Aku setuju. Tapi uang ini, aku anggap pinjaman darimu, nanti pasti akan kubayar. Ini baru benar, Yansi. Aku membantu kamu. Untuk kebaikan Mama. Mulai sekarang, kamu adalah aku. Adalah Hijinsi yang sebenarnya. Guzikan itu, orang yang sangat cerdik. Kamu jangan sampai ketahuan olehnya. Kalau dia tahu kita berdua bersekongkol menipunya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mama juga tidak akan punya harapan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Gu Sicheng seharusnya sedang menunggumu di sini. Cepat pergilah. Hotel Hijinsi, apa maksudmu? Tenang saja, kamu kan pintar. Kamu pasti bisa menanganinya. Kamu? Suyansi, jangan takut. Semua ini untuk biaya operasi Mama. Tunjukkan yang terbaik. Semangat, kamu pasti bisa. Kamu terlambat. Mulailah menulis. Tunggu. Aku harus menulis apa? Nama, latar belakang keluarga, sifat zodiak, tanggal lahir. Kamu sedang sensus ya?
Kalau kamu berpikir begitu juga boleh. Ada apa saja syaratnya langsung katakan saja. Apakah kamu ingin aku menuliskan profil pribadi? Meskipun aku sudah menandatangani kontrak denganmu tapi kita belum saling mengenal. Nanti aku akan membawamu pulang untuk bertemu nenekku. Kalau nenek tahu tentang kita, maka semuanya akan berakhir. Berakhir maksudnya. Kerjasama kita. Dan semua uang muka yang sudah ditransfer ke rekeningmu. Kalau dia menarik kembali uang muka dari Jinsi, maka operasi transplantasi mama. Aku tulis ini kan cuma profil pribadi. Apa yang ingin kamu tahu akan aku tuliskan. Ayo mulai. Sudah cukup dilihat. Sudah selesai. Berikan ke sini. Hobi pribadi. Coklat, biskuit, kue, keju, susu, permen pelangi. Keunggulan pribadi. Teh, susu, kerang, siput, udang, suka tidur. Tidur siang. Aku benar-benar jago memilih restoran. Setiap kali aku pergi makan dengan sahabatku, restoran yang aku pilih selalu membuatnya terkesan. Datang sekali ingin datang 2 kali, datang 3 kali. Ini, bukankah ini kelebihan? Lalu, kamu tunjukkan kelebihan pribadimu. Biar aku juga bisa menertawakannya. Ada banyak sekali. Kamu bos apa sih? Kok bisa menulis hobi pribadi sebanyak ini? Aku adalah seorang CEO grup yang sangat normal. Hobi pribadi dan kebiasaan hidupku ini. Kamu harus hafal dan ingat satu persatu. Tapi di kontrak tidak tertulis aku harus menghafal sebanyak ini. Tujuan aku menandatangani kontrak denganmu adalah untuk membuat nenek senang. Semua hal yang bisa membuat nenek senang kamu harus lakukan jika kamu tidak bisa menghafal pasal-pasal ini dan ketahuan di depan nenek. Maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan hilang mengerti. Tidak menyangka untuk mendapatkan promosi Huayan. Harus menghafal teks.
Sejak SMP aku tidak pernah menghafal begitu banyak aturan. Genap. Guzong. Semua barang yang digunakan dan diletakkan harus berjumlah genap. Apa maksudnya? Apakah berarti semua benda harus berjumlah genap? Ya. Semua yang ada di sekitarku harus berjumlah genap. Termasuk kamu. Aku Mari kita menikah. menikah. Tapi di kontrak tidak tertulis kita harus menikah. Aku menandatangani kontrak denganmu adalah untuk memenuhi keinginan nenek. Dia selalu ingin melihatku menikah dan berkeluarga. Tapi tidak perlu sampai menikah yang begitu meriah. Aku tidak benar-benar akan menikah dan mencatatkan pernikahan. Denganmu kita hanya perlu mengadakan upacara pernikahan kecil. Atau pergi mengambil foto pengantin. Dia bicara dengan mudah, menikah dan berfoto. Semuanya adalah pertama kali dalam hidup. Mengapa momen paling romantis pertama dalam hidup harus diberikan kepada orang itu? Kamu tidak bisa menghafal pasal-pasal ini. Ketahuan di depan nenek. Maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan hilang. Tunggu sebentar. Siogu. Aku tidak bermaksud begitu. Kupikir liftnya kosong. Mau masuk atau tidak? Tentu saja aku mau masuk. Jinsi kita bertemu lagi. Nenek. Anak-anak sudah datang, tenanglah. Si Cheng, kamu sudah bersama Jinsi. Mengapa masih menyembunyikannya dari nenek dan mengirimnya ke hotel? Nenek kenapa tidak istirahat di rumah saja? Kenapa pergi ke hotel? Aku? Lagi-lagi situ si pengkhianat. Berhenti, jangan marahi situ. Nenek hanya peduli pada kalian berdua. Ingin kalian cepat-cepat menetapkan hubungan. Lagi pula, aku dan Jinsi bukan pertama kali bertemu. Ini juga takdir antara nenek dan cucu. Bukan pertama kali bertemu. Ini rahasia kecil antara aku dan Jinsi. Si Cheng, hari ini kamu membawa Jinsi. Perkawinan kalian
Harus segera direncanakan. Besok bukan lusa. Siksi kamu pindah ke sini apa? Harus pindah juga. Tentu saja setelah kamu menikah dengan si Cheng. Apakah tidak tinggal bersama? Tapi aku dan Gu Si Cheng. Nenek, meskipun kami akan menikah, tidak harus secepat ini. Setidaknya beri kami waktu untuk membereskan barang. Dan aku juga butuh waktu untuk mempersiapkan. Ayolah, apalagi yang perlu dipersiapkan. Rumah kita punya segalanya. Langsung pindah saja. Nenek, Aku sakit jantung, Nyonya. baiklah, besok ya besok. Besok malam aku akan menjemputmu. Gu Si Cheng. Kamu? Lepaskan Gu Si Cheng, kamu gila ya? Gimana mungkin aku pindah besok? Tapi aku sudah janji sama nenek. Aku nggak janji. Kontraknya juga nggak bilang aku harus tinggal sama kamu. Tapi di kontraknya jelas banget bilang tentang kondisi tak terduga yang diajukan pihak A. Karena faktor force majeure, pihak B wajib bekerja sama tanpa syarat. Ada kondisi kayak gitu juga ya? Hijinsi, kali ini kamu bikin aku mati. Tenang, setelah kamu pindah, aku nggak akan ganggu kamu sedikit pun. Kamu bisa anggap aku cuma partner kerja, kita bisa saling bantu. Setelah nenek sembuh kamu bisa dapetin yang kamu mau. Dan pergi dengan aman. Apa? Jadi kamu udah tanda tangan kontrak sama Gu Si Cheng. Sekarang kamu tunangannya. Dan kamu harus segera pindah ke rumahnya. Kakak kecilin suara dikit, jangan sampai orang dengar. Tapi kalau kamu pindah ke sana, laki-laki perempuan berduaan di satu rumah. Kurang baik kayaknya. Nggak boleh, jangan ada niat jahat. Tapi hati-hati itu perlu. Aku harus siapin barang-barang buat kamu, tunggu ya. Taser. Semprotan anti serigala. Senter kuat. Alarm anti serangan. Dengan barang-barang ini, walaupun Gu Si Cheng berniat jahat, paling nggak bisa kasih kamu waktu. Dari mana dapat barang-barang ini? Sebagai supir pengganti bidadari, harus selalu jaga diri. Nggak bisa ngobrol lagi, aku ada orderan. Barang-barang ini harus kamu bawa ya. Aku pergi dulu. Anan ini berlebihan banget ya. Kayaknya nggak bakal kepake. Apapun yang terjadi kemanapun. Untung ada kamu yang nemenin. Aku dan Mama mau keluar negeri. Keluar negeri kamu nggak bilang sama aku. Nggak boleh, aku nggak setuju. Fasilitas medis di luar negeri lebih bagus.
Tenang, aku akan jaga mama baik-baik. Kamu cuma perlu ikutin kontraknya beberapa bulan lagi. Kamu akan segera bertemu dengan ibu. Kamu tidak bisa membawa ibu ke luar negeri. Halo, halo. Ke bandara, Pak, bisa lebih cepat tidak? Non, bangunlah. Non, kamu baik-baik saja, Non. Jangan takut, aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Klausul kerjasama yang kalian ajukan. Kami akan melakukan penelitian lebih detail. Dengan klausul harga yang kami berikan kepada Anda. Tidak bisa ada perubahan lagi, bos. Kami pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Menantikan pertemuan dengan Anda, Pak Gu. Menantikan pertemuan. Artinya dia tidak akan mempermasalahkan harga lagi. Menurutmu mereka mampu mempermasalahkannya? Dengan pesanan besar dari Jerman ini, penjualan Huayan tahun ini bisa berlipat ganda. Bos hebat sekali. Ayo. Belum saatnya merayakan. Coba minum sedikit untuk bersenang-senang. Halo. Rumah sakit kota. Pak Fuboya, kami sudah memeriksa nona ini dengan teliti. Hanya benturan ringan. Tidak menyebabkan reaksi berlebihan, tidak ada bagian lain yang terluka. Fuboya, kebetulan sekali. Anda bisa mengurus prosedur pulang. Dia tidak akan mengenali saya, kan? Terima kasih, dokter, tidak usah sungkan. Anda sudah bangun, Nonahi, Anda baik-baik saja. Ada bagian yang tidak nyaman. Nonahi. Nama saya Fuboya. Rumah sakit tadi bilang akan menghubungi keluarga Anda. Jadi dalam keadaan darurat. Saya mengambil KTP Anda dari tas Anda. Maaf sudah membuka barang Anda tanpa izin. Tidak apa-apa, saya malah harus berterima kasih. Jangan sungkan. Nonahi, tenang saja. Kecelakaan ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Saya akan bertanggung jawab sampai tuntas. Suyansi, kenapa kamu Suyansi? Hijinsi. Tadi kamu menelepon saya kaget ternyata yang angkat orang rumah sakit. Ada bagian yang tidak nyaman, saya baik-baik saja kok. Ini adalah Pak Fuboya. Halo. Barusan dokter bilang aku nggak apa-apa, cepat jemput aku pulang ya. Sekarang juga aku ambil barang-barangmu. Aku bantu ya, Nonahi. Nggak apa-apa, kamu baik banget. Kalau gitu aku antar kalian deh. Bos itu bukan punyamu, diam. Hati-hati ya. Terima kasih. Ada apa sih? Kok kamu bisa datang? Guzong.
Kebetulan banget ya. Kalian kenal. Fu Boya, kok kamu di sini? Kecelakaan Nona Hi itu gara-gara aku. Jadi merawatnya di sini adalah tanggung jawabku. Urusan pacarku nggak usah kamu urusin. Soal penanganan kecelakaan situ. Besok pagi siapkan surat kuasa hukum. Pasti sampai tepat waktu. Dia pacarmu. Ayo pergi. Aku belum selesai bicara Anan Fu. Nona Hi, kalau kamu nggak mau ikut dia, aku nggak akan biarkan siapapun membawamu. Fu Boya. Dia pacarku. Ini urusan pribadi. Jangan marah-marah dong. Aku ikut kamu pulang aja deh. Terima kasih ya Pak Fu. Siksi, kamu mau pulang kemana? Sisi, Tentu saja pulang ke rumah Gu. Urusan pasangan muda-mudi kok kamu ikut campur, siapa kamu? siapa aku? Aku sahabatnya Siksi. Kamu pakai baju hijau gitu, siapa sih kamu? Aku siapa? Kamu gila ya? Berani-beraninya kamu bilang aku gila. Aku lihat kamu kayaknya ada penyakit deh. Orangnya udah pergi kok kamu masih nahanin aku. Nyebelin banget, sakit jiwa, minggir kamu. Sisi, Gila. bisa nggak kamu nyetir pelan-pelan? Aku baru kecelakaan, kepala pusing. Kamu ngapain? Ngecek kamu nggak kenapa-kenapa. Kamu yang bodoh. Aku cuma kena tabrak, nggak sampai gegar otak kok. Sekarang aku sadar jelas dan waras banget. Bagus deh kalau kamu masih semangat. Sekarang kita pulang ke rumahmu buat ambil barang. Kenapa harus ke rumahku? Kenapa harus ambil barang? Jangan-jangan kamu lupa karena kecelakaan tadi. Kamu janji sama nenek malam ini pindah ke rumah Gu. Wah, terlalu cepat itu. Kasih aku waktu buat persiapan dong. Kamu cuma perlu datang ke sisiku. Maksudku, kamu pindah ke rumah Gu, datang ke sisiku. Jangan pernah Santa Ryan Leret malam lagi. Apalagi ketemu orang yang nggak jelas. Dasar apa? Karena kamu pacarku. Kontrak doang kok. Udah, kita lupakan dulu. Sekarang aku temani kamu pulang, ambil barang terus ke rumah Gu. Oke Pak Gu. Sayangku. Salahku minum 2 gelas sampanye. Kalau nggak sayang sama kamu di sini, aku sendiri naik taksi pulang. Maaf Pak, saya terlambat. Sopir pengganti senang bisa melayani Anda. Kamu? Nggak nyangka kamu jadi sopir pengganti. Batalin pesanan sekarang juga. Kenapa aku harus batalin? Nggak mau. Kalau nggak mau batalin, kasih HP-nya ke aku. Kasih ke aku. Jangan direbut. Kasih HP-nya ke aku, dengar nggak? Jangan direbut. Kasih HP-nya ke aku, jangan pikir aku nggak bisa ngejangkau kamu. Kasih. Waduh, tanganku kotor. Bajingan, hari ini aku bunuh kamu.
Gimana aku bisa hidup lagi? Bunuh kamu bajingan. Aku bunuh kamu. Hati-hati. Aduh kepalaku, aduh sakit banget. Wih kamu. Berani-beraninya kamu sentuh rambutku aku. Barusan aku yang nyelamatin kamu lagi pula. Kamu botak bukan salahku. Siapa yang bilang aku botak? Jangan pukul aku. Kamulah yang botak, seluruh keluargamu botak. Aku botak? Kamu yang botak, seluruh keluargamu botak, kamu yang paling botak, kepala Kamu botakmu besar. botak. Pesanan Anda telah dikonfirmasi. Baik, kamu tunggu saja. Kalau kamu berani malas-malasan, aku akan melaporkanmu. Aku perempuan jadi barangnya agak banyak. Aku Tadi kan sombong sekali. Sekarang harus melayani aku dengan baik. Kamu sengaja. Aku tidak sengaja. Kamu sendiri yang tidak pakai sabuk pengaman. Perjalanan ini penting, keselamatan nomor 1. Kamu sengaja, aku akan melaporkanmu. Berani kamu. Lihat aja aku berani atau tidak. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu ambil HP aku, kamu gila ya? Kalau kamu beri aku nilai buruk, kamu mati, kasih HP aku. Aku akan kasih kamu nilai buruk. Kasih HP aku. Aku tidak akan kasih. Aduh mama. Sekarang anak muda kok begitu terbuka ya? Hari ini aku akan kasih kamu nilai buruk. Penilaian Anda telah berlaku. Bajingan. Kamu tendang aku terus mau pergi. Aku sudah minum, gimana pulang? Pulang sendiri aja. Kakak sudah sabar semalaman kamu. Kamu dengan satu nilai buruk hancurkan semuanya, kakak sekarang tidak sabar lagi. Kamu tidak boleh pergi nilai buruk itu, karena kamu ambil HP aku. Lagi pula kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku bertanggung jawab padamu. Tidak tahu malu, kamu pergi. Kamu tidak mau bertanggung jawab, baik. Mari kita adu. Kalau kamu kalah, kamu harus panggil aku 10 kali ayah. Bosan kakak, tidak ada waktu main sama kamu. Tidak main baik, bayar uang. Kamu mau aku bayar kamu?
Kamu bercanda baik, kamu bilang. Aduh apa? Adu apa saja pokoknya kamu akan kalah. Baiklah kalau begitu kamu tunggu saja panggil aku ayah. Anak yang baik. Hanya satu kamar. Kamu tidur di rumah mau tidur di 2 kamar tidur. Aku tidak punya 2 tapi. Tidakkah seharusnya kamu mengatur 2 tempat tidur? 2 tempat tidur. Jangan mendekatiku. Kita sudah sepakat untuk tidak saling mengganggu. Kamu tidur di sofa, aku tidur di tempat tidur. Mengapa? Karena aku pihak pertama. Kamu ini kok tidak gentleman sama sekali. Bukankah seharusnya wanita yang didahulukan? Tidak seharusnya. Mengapa? Kamu mau tidur di tempat tidur boleh kembalikan uang muka. Kita balikan kontraknya. Kamu tahu itu tidak mungkin. Ini namanya menindas. Sofanya terlalu kecil, aku tidak muat. Sabar dulu, tidur beberapa hari nanti. Aku akan cari cara untuk membawakanmu kasur. Semprotan anti serigala. Apa ini? Kenapa ada benda ini? Sudah kamu siapkan dulu barang-barangmu. Aku mau mandi. Oh ya, jangan sembarangan menyentuh barang-barang. Terutama lemari. Oke. Hijinsi, kenapa kamu matikan lampu? Maaf, aku tidak sengaja, aku akan nyalakan. Ya, maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak melihat apa-apa. Lampu. Ya lampu. Lampu?
Sudah cukup dilihat. Cukup. Belum.